Shalom semuanya, di video ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering dilupakan. Bagaimana iman Kristen seharusnya berperan penting dalam menjaga ekologi atau lingkungan hidup. Apakah iman hanya urusan pribadi? Apakah gereja hanya berdoa dan beribadah saja? Mari kita lihat lebih dalam. Ekologi berbicara soal hubungan antara makhluk hidup, termasuk manusia dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Hari ini, kita hidup di zaman krisis. Perubahan iklim menyebabkan bencana alam makin sering terjadi. Hutan dibabat habis, laut tercemar, dan udara makin tidak sehat. Banyak orang melihat ini sebagai masalah ilmiah atau politik. Tapi, bagi orang Kristen, ini adalah masalah iman. Kenapa? Karena kita percaya bahwa bumi dan segala isinya adalah ciptaan Allah. Dan saat ciptaan itu rusak, itu bukan hanya krisis ekologi, tapi juga krisis spiritual. Dalam Alkitab, Kejadian pasal 1 ayat 26-28 menjelaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberi tanggung jawab atas bumi dan isinya. Kata menguasai sering disalahpahami sebagai izin untuk mengeksploitasi, padahal maknanya adalah mengelola dan merawat, seperti seorang penata layan atau manajer yang dipercaya oleh tuannya. Lalu, dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Artinya, manusia bukan pemilik bumi, melainkan penjaga. Alam adalah bagian dari karya agung Tuhan. Ketika kita merusaknya, kita sedang mengabaikan mandat yang Tuhan berikan. Bahkan dalam Roma 8 ayat 22 dikatakan bahwa seluruh ciptaan mengeluh karena penderitaan akibat dosa manusia. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa dilakukan orang Kristen? Jawabannya banyak. Gereja bisa menjadi suara profetik yang mengingatkan umat untuk hidup lebih sadar lingkungan. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti mengurangi sampah plastik, mengadakan ibadah yang bertema lingkungan, mendorong gerakan penanaman pohon, mendorong ekonomi yang berkelanjutan, bahkan memilih gaya hidup yang lebih ramah lingkungan sebagai bagian dari kesaksian hidup. Banyak teolog menyebut ini sebagai ekoteologi, di mana teologi ini berbicara tentang relasi manusia, Allah, dan alam semesta. Ini adalah cara kita menunjukkan kasih kepada ciptaan Tuhan sebagai wujud kasih kepada Tuhan itu sendiri. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya manusia, tapi kosmos, seluruh ciptaan. Maka iman Kristen yang sejati bukan hanya soal hubungan vertikal, yaitu antara hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga horizontal, antara manusia dengan sesama dan alam. Menjaga lingkungan bukan sekedar tindakan moral, tapi juga bagian dari spiritualitas Kristen. Ketika kita menanam pohon, mengurangi limbah, dan merawat bumi, kita sedang ikut serta dalam karya pendamaian Tuhan atas ciptaannya. Paulus dalam Kolose 1 ayat 20 mengatakan bahwa melalui Kristus Allah berdamai bukan hanya dengan manusia, tapi dengan segala sesuatu yang ada di bumi dan di sorga. Artinya, misi Yesus juga berdampak pada pemulihan seluruh ciptaan. Maka, ketika kita berbicara tentang ekologi, kita sedang membicarakan bagian dari Injil itu sendiri, Injil yang holistik. Jadi, kalau kamu percaya kepada Kristus, maka kamu dipanggil untuk mengasihi ciptaannya. Bumi ini bukan sekedar tempat tinggal sementara, tapi juga ladang pelayanan bagi kita. Mari mulai dari diri sendiri dan mengajak seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Karena menjaga bumi berarti menghormati ciptaannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.